Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini kita akan mempelajari mengenai struktur kalimat. Struktur kalimat itu ada berbagai macam jenis. Kita akan pelajari satu-satu beserta contohnya. Baik, di sini ada beberapa jenis struktur kalimat. Ada simple, kemudian ada yang namanya compound, kemudian ada yang namanya kompleks, dan compound kompleks. Nanti kalian bisa pelajari 4 jenis ini, kemudian kalian lihat lagi kalimat yang sudah kalian kirimkan WhatsApp grup Senin lalu, kemudian kalian lihat ternyata saya menggunakan kalimat yang sederhana atau simple. Oh, ternyata saya sudah menulis dengan kompleks misalnya. Nanti kalian bisa analisa sendiri. Kemudian basic elements of every sentence. Jadi elemen yang sederhana, yang dasar dari setiap kalimat itu pasti ada subjek dan predikat. Jadi kalau misalnya di bahasa Indonesia dulu kalian pernah SPOK, nah sama saja bahasa Inggris pun seperti itu. Jadi yang paling sederhana di dalam suatu kalimat bahasa Inggris adalah subject and predicate. Contohnya di sini adalah subject dan predicate, itu Mary plays tennis. Jadi di sini Mary-nya ini, Mary di sini adalah subjeknya, kemudian play tennis di sini adalah predikatnya. Seperti itu. Jadi kalau kalian membuat kalimat pasti ada dua ini, antara subjek dan predikat. Kemudian kita akan beranjak yang pertama adalah simple sentence atau kalimat yang sederhana. Simple sentence has one subject and one predicate. Jadi kalau kita lihat tadi Mary plays tennis itu juga termasuk simple simple sentence. Observe how a simple sentence is constructed. Di sini ada we went to San Juan yesterday. Jadi kalau di SPOK itu bisa we-nya itu di sini we itu bisa subjek, kemudian when di sini bisa predikat, kemudian to San Juan yesterday, to San Juan itu bisa keterangan tempat, kemudian yesterday itu keterangan waktu. Nah, bagaimana kalau di bahasa Inggris? Jadi di sini sama saja sebenarnya. Kalau kita di sini we itu pronoun simple subject, kemudian went itu verb atau predikat, kemudian to San Juan di sini frasa. Kalau misalnya kita di bahasa Inggris itu went to San Juan termasuk dalam complete predicate. Jadi predikat yang komplit, yang sudah terpenuhi, istilahnya seperti itu. Jadi di sini sama saja we itu subject, kemudian went to San Juan, di sini complete predicate. Seperti itu. Contohnya lagi di sini kalau kita lengkapin lagi, di sini ada Mary plays tennis. Seperti contoh yang awal, di sini Mary itu subjek, kemudian Mary itu subjek, kemudian predikatnya di sini plays tennis. Jadi one subject, one predicate. Nah, yang lainnya lagi adalah kalau misalnya subjeknya lebih dari satu. Nah, itu disebut compound subject. Di sini contohnya adalah Tom and Mary. Itu termasuk compound subject karena terdiri dari lebih satu subjek. Kemudian predikatnya di sini adalah play tennis. Ingat karena ini Tom and Mary,
Jadi 2 orang, maka di sininya adalah play tanpa S. Sampai situ paham ya? Nah, bagaimana kalau 2 subjek, 2 predikat itu masih termasuk simple sentence. Jadi masih kalimat yang sederhana. Contohnya di sini compound subject disebutnya karena ini ada Tom, kemudian ini ada Mary, kemudian di sini ada play, tennis, and swim. Di sini ada play, tennis, and swim. Jadi play, tennis itu predikat yang pertama, kemudian swim itu predikat yang kedua, maka dari itu disebut compound predicate. Jadi bisa compound subject atau subjeknya lebih dari satu, dan compound predicate atau predikatnya lebih dari satu. Kita ulas balik lagi, simple sentence with compound subject. Jadi ciri-cirinya kalau compound itu lebih dari satu, bisa di sini ada and, itu kata kuncinya. Jadi Tom and Mary play tennis. Jadi 2 subjek digabungkan, jangan lupa kasih kata penghubungnya yaitu and. Nah, simple sentence with compound subject and compound predicate. Jadi ada 2 subjek dan 2 predikat. Tadi seperti yang saya sebutkan, kata kuncinya adalah ada kata penghubungnya. Kalau di sini adalah untuk menghubungkan subjek itu adalah and di sini, kemudian di sini juga ada and di sini. Kalau and yang pertama itu untuk menghubungkan subjek, kemudian and yang kedua adalah untuk menghubungkan predikat. Yang kedua adalah compound sentence. Jadi beda ya, kalau tadi itu kan hanya simple sentence, kalimat yang sederhana, kemudian compound yang dihubungkan adalah subjek sama predikatnya. Nah, bagaimana kalau compound sentence-nya sendiri? Jadi ini jenis yang kedua ya, bedakan. Kalau tadi yang awal itu adalah simple sentence, kalimat yang sederhana, yang kedua ini adalah compound sentence. Pengertian compound sentence. A compound sentence has more than one part that can stand alone, independent clauses. Jadi lebih dari satu yang bisa berdiri sendiri. Seperti itu. Independent clauses are connected by coordinating conjunction, conjunctive adverbs, or a semicolon. Jadi klausa-klausa itu atau kalimat-kalimat yang tadi awal itu klausa, kalau kalian masih ingat di bahasa Indonesia kan ada yang namanya klausa. Jadi kalimat yang kalimat satu dan kalimat yang lain nanti dihubungkan, harus ada coordinated conjunctions, nanti ada jenis-jenisnya. Kemudian conjunctive adverbs or semicolon. Jadi ini conjunction, kemudian adverbs, atau bisa semicolon. Nah, contohnya seperti ini. Compound sentence. We went to San Juan and most of us danced all night. Kalau kita di bahasa Indonesia, ini kan we itu sebagai subjek, kemudian when itu predikat, atau kalau kalian tadi lihat di simple sentence, went to San Juan itu complete predicate. Nah, di sini juga kalimat kedua, most of us itu subjek, dance all night, di sini juga predikat. Seperti itu. Jadi, we went to San Juan itu kalimat pertama, atau disebut klausa pertama, kemudian and most of us dance all night, ini ada kata and-nya. Nah, di sini bedanya, kalau di simple sentence, and-nya itu menghubungkan 2 compound dan 2 predikat. Sedangkan di sini, 2 subjek dan 2 predikat kalau di simple sentence. Nah, kalau di sini menghubungkan 2 klausa. Atau kita lihat di sini lebih lengkapnya. Jadi, yang tadi saya sebutkan we itu subjek, went itu verb, atau went to San Juan itu predikat. Jadi di sini we subjek, kemudian when to San Juan itu verb, when itu verb, kemudian when to San Juan itu predikat. Kemudian di sini ada coordinating conjunction. Jadi
yang tadi saya sebutkan harus ada kata penghubungnya, salah satunya adalah and. Kemudian most of us, yang tadi saya sebutkan itu subjek, kemudian dance itu verb, kemudian dance all night itu complete predicate, yang tadi saya sebutkan juga. Kemudian tusanjuan itu phrase, jadi prepositional phrase atau frasa propositional, tujuan. Kemudian all night itu namanya modifying phrase. Kita tidak perlu mempelajari ini pengertiannya apa, nanti kalian bisa baca sendiri. Yang penting kita tahu bahwa compound sentence atau kalimat compound itu terdiri dari dua klausa yang dihubungkan dengan coordinating conjunction, diantaranya adalah and. Nah, kalau kita lihat tadi, sistemnya adalah seperti ini. Subjek, predikat, kemudian compound sentence harus ada penghubungnya, atau yang disebut coordinating conjunction berupa and. Kemudian subjek, predikat lagi. Jadi, itu compound sentence. Ringkasnya, compound sentence itu adalah dua simple sentence atau lebih, dua simple sentence yang dihubungkan. Nah, ini contohnya. Compound sentence. Tom swims and Mary play tennis. Kalau tadi kan Tom and Mary play tennis and swim. Itu kalau kalimat sederhana. Yang dihubungkan adalah dua subjek dan dua predikat. Nah, kalau di compound sentence atau kalimat compound ini, kita pisah. Tom sendiri, subjek, predikat, subjek, predikat. Itu compound sentence. Kalau tadi simple sentence, itu subjek dua nggak apa-apa, predikatnya dua nggak apa-apa. Tapi jadi satu kalimat. Kalau ini satu klausa dihubungkan dengan conjunction tadi yang berupa and. Jadi itu ya, ingat bedanya. Kita bisa menggunakan dua subjek dan dua predikat, bisa simple sentence, bisa compound sentence, tergantung kita buat kalimatnya seperti apa. Kalau simple sentence tadi kalimat yang sederhana itu dua predikat jadi satu, kemudian dua verb atau dua subjek jadi satu dan dua predikat jadi satu. Kalau di sini kalau compound sentence sebenarnya itu dipisah dan ada penghubungnya berupa coordinating conjunction, nanti ada berbagai jenis. Jadi contohnya Tom swims, di sini Tom adalah subjek. Jadi di sini Tom itu subjek, kemudian swims itu predikat, kemudian Mary di sini subjek, kemudian plays tennis itu predikat. Nah, coordinating conjunction. Jadi compound sentence itu ciri-cirinya adalah ada kata penghubungnya. Kata penghubungnya kalau tadi kan and. Nah, and itu termasuk coordinating conjunction. Jadi kata penghubungnya. Nah, yang lainnya adalah ada for, ada and, ada nor, ada but, ada or, ada yet, ada so. Nah, kalau supaya kalian ingat, nah ini bisa disingkat saja. Jadi kalian lihat di sini, Jadi kalian lihat di sini bisa kita singkat. Kalau kalian nanti misalnya ujian atau kalau kalian memeriksa kalimat kalian lagi yang kemarin, itu tinggal dilihat ada conjunction ini tidak. Nah, kalau disingkat itu adalah sorry. Itu bisa fun boys. Ini kurang sini saja ya. Nah, sini. Nah, ingat kata-kata ini, fun boys. Kalau disingkat F itu for, A itu and, nor and, kemudian B itu but, O itu or, Y itu yet, kemudian S itu so.
Jadi ingat coordinating conjunction-nya adalah fun boys. Nah, ini yang tadi kita pelajari ulang ya. Jadi Tom swims and Mary plays tennis. Jadi di sini coordinating conjunction-nya adalah and. Nah, ini and. Nah, Tom swims atau si Tom itu berenang, itu klausa pertama dan independent. Jadi kalau kita hanya menggunakan Tom swims, dia tuh mandiri, bisa berdiri sendiri kalimatnya. Seperti tadi simple sentence. Jadi Tom swims itu simple sentence, bisa berdiri sendiri. Nah, dihubungkan and Mary plays tennis. Mary plays tennis itu klausa yang kedua, yaitu independent. Di sini contohnya lagi bisa syaratnya lagi sebelum conjunction atau sebelum kata penghubung, ingat ada tanda koma. Di sini ada tulisan comma before and in compound sentences. Jadi harus ada komanya. Penulisan yang benar seperti itu. Tom swims, and Mary plays tennis. Jadi ingat ya, cirinya itu adalah ada coordinating conjunction, sebelumnya jangan lupa harus ada komanya. Nah, tadi saya sebutkan kata penghubungnya selain coordinating conjunction, juga ada yang namanya conjunctive adverbs. Di sini contohnya adalah moreover, however, otherwise, kemudian therefore. Jadi kalau kalian nanti cari-cari di dalam kalimat, misalnya kalian membaca buku, membaca majalah, membaca koran, atau membaca artikel, itu banyak kalimat penghubung, contohnya adalah moreover, however, otherwise, therefore, itu termasuk conjunctive adverb. Conjunctive adverbs ini masuk ke compound sentence. Nah, ini contohnya. Bob is handsome, moreover, he is rich. Jadi ini adalah Bob is handsome adalah klausa pertama. Kalau kita ngomong Bob is handsome saja, itu sudah bisa berdiri sendiri. Maka dari itu disebut independent. Kemudian conjunctive adverb-nya di sini digunakan moreover. Di sini dikasih moreover, he is rich. Jadi Bob itu kaya. Dia juga terlebih lagi Bob itu ganteng. Nah, Bob itu ganteng, terlebih lagi dia itu kaya. Jadi Bob itu ganteng itu independen klausa pertama. Kemudian he is rich. Bob itu kaya, itu juga independen. Dia bisa berdiri sendiri, tapi dihubungkan dengan conjunctive adverbs. Di sini adalah moreover. Seperti itu. Sampai sini jelas ya. Jadi compound sentence itu bisa dihubungkan dengan coordinating conjunction yang tadi kita sudah hafalkan fun boys itu. Bisa juga menggunakan conjunctive adverb seperti moreover atau tadi ada however, therefore. Perlu ada catatan tambahan kalau menggunakan conjunctive adverb itu menggunakan titik koma. Jadi semicolon before conjunctive adverb and comma after conjunctive adverb. Jadi ini sebenarnya lebih ke tata cara penulisan ya. Jadi moreover sebelumnya itu ini titik koma, kemudian sesudahnya adalah koma. Seperti itu. Itu bedanya. Kalau dengan coordinating conjunction. Kalau coordinating conjunction tadi syaratnya hanya koma di depannya atau sebelum kata and atau sebelum kata fun boys pokoknya lah. Seperti itu. Nah, kalau di conjunctive adverb ini lebih teliti lagi, lebih detail lagi, harus ada titik komanya di sebelumnya dan koma di sesudahnya. Kemudian conjunctive adverbs float atau mengambang istilahnya. Jadi conjunctive adverb itu sering disebut dengan kata floating adverbs because they can be positioned at the beginning, in the middle, or at the end of clause. Jadi disebut float itu maksudnya mengambang, dia bisa diletakkan di mana saja, bisa depan, tengah, ataupun belakang dari suatu klausa. Kalau tadi kan
di depan. Nah, ini moreover he is rich. Di sini adalah contoh yang bagian depan. Bisa diletakkan di tengah. He is, moreover rich. Atau bisa di akhir. He is rich, moreover. Bedanya yang membedakan selain posisinya depan, tengah, dan belakang adalah tanda bahasanya. Di sini tanda titik koma, kemudian setelahnya koma, is rich. Kemudian kalau di tengah itu koma, kemudian moreover, koma lagi. Nah, kalau di belakang, koma, moreover, titik. Itu hanya detail yang perlu kalian perhatikan. Jadi, conjunctive adverb itu juga disebut dengan floating adverb, karena dia bisa diletak di depan, di tengah, maupun di belakang. Oke, selanjutnya adalah semicolon. Semicolon itu titik koma ya. If the relation between the ideas expressed in the main clauses is very close and obvious with the conjunction, you can separate the clauses with a semicolon. Jadi, kalau misalnya kita punya dua klausa yang sangat dekat, itu tidak perlu dikasih kata tambahan lagi atau conjunction, tapi cukup titik koma. Ini menurut Little Brown Handbook 9 Edition. Nah, ini adalah contoh citasi. Nah, itu kalian bisa pelajari di materi plagiasi yang akan saya berikan nanti setelah materi ini. Kemudian compound sentence semicolon. Contohnya adalah Tom has benefited from his exercise program. Semicolon. He is slim and energetic. Jadi ini adalah contoh kalimat yang tidak memerlukan conjunction. Seperti tadi. Kalau tadi kan ada conjunctionnya misalnya moreover atau therefore. Nah, ini tidak perlu dikasih itu, jadi langsung titik koma aja karena artinya sangat dekat. Ini kalau diartikan ya, Tom mendapatkan manfaat dari program olahraganya. Dia langsing dan energetik. Jadi, tanpa ada kalimat maka dari itu sudah terwakili oleh titik koma di sini. Itu maksud dari semicolon. Tapi kalau kita mau tambahin juga nggak apa-apa. Jadi di sini ditambahkan therefore, maka dari itu, he is slim and energetic. Tapi kalau nggak ditambahin juga nggak apa-apa. Tinggal kasih titik koma saja. Jadi misalnya kalau kalian misalnya mau tambahin therefore atau thus, Tom has benefited from his exercise program. Therefore atau thus he is slim and energetic. Itu adalah contoh kalimat kalau misalnya kalian mau tambahkan kata penghubungnya. Tapi kalau tidak ada pun tidak apa-apa. Yang selanjutnya adalah complex sentence. Tadi compound, sekarang adalah kompleks. Ini harus lebih teliti lagi ya, karena ini istilahnya meningkat. Kalau tadi kan simple, sederhana. Kemudian compound sentence itu terdiri dari dua kalimat simple. Nah, kalau kompleks ini bagaimana? Di sini ada pengertiannya. Sebentar saya pindahkan. A complex sentence has at least two parts. One that can stand alone, and another one that cannot. And another one that cannot. Jadi, satu independen, satu dependent. Kemudian, the part that cannot stand alone is linked to the rest of the sentence by a subordinating conjunction. Jadi kalau tadi itu coordinating, kalau di sini subordinating, itu yang bedanya. Kalau kalian tadi ingat coordinating conjunction itu fanboys, singkatannya. Nah, kalau subordinating conjunction ini beda lagi. Nanti kita lihat. Complex sentence. Ini adalah contohnya. Since my boyfriend and I wanted to have fun, we went to San Juan yesterday. Ini adalah kalimatnya. Ada kata penghubungnya di sini. Nah, since my boyfriends and I,
kalau kita bisa memecah-mecahkan, my boyfriend and I itu subjeknya. Wanted to have fun, ini predikatnya. Kemudian we went to San Juan yesterday, ini sudah diulang-ulang, jadi tidak kita perlu kita bahas lagi. Kemudian, atau kita bahas ya, we went to San Juan yesterday. We itu subjek, went to San Juan yesterday itu complete predicate. Atau kalau kita gambarkan lagi di sini, kalau tadi yang tadi saya lingkarin, since itu adalah subordinating conjunction. Jadi since itu adalah kata penghubungnya. Jadi beda ya. Kalau tadi compound sentence itu kata penghubungnya fun boys, atau moreover, however, therefore. Kalau di sini ada kata penghubungnya berupa subordinating conjunction berupa since. Since we want to have fun. Nah, kalau kita titik saja itu tidak bisa berdiri sendiri karena sudah ada since-nya di sini. Jadi ini dependent atau membutuhkan kalimat yang lain. Nah, situ bedanya. We went to San Juan yesterday itu independent, dia bisa berdiri sendiri. Tapi kalau since we want to have fun itu tidak bisa berdiri sendiri. Artinya karena kita ingin bersenang-senang, maka kita pergi ke San Juan kemarin. Seperti itu. Jadi itu bedanya compound sentence dengan complex sentence. Jadi complex sentence itu kalau bisa kita jabarkan seperti ini. Ada subjek, kemudian ada predikat, kemudian nah di sini adalah subordinating conjunction-nya. Contohnya tadi since, bisa juga even though, nanti ada yang lainnya. Kemudian subjek dan predikat. Nah, yang membedakan kompleks dengan compound yaitu sininya kata penghubungnya. Apa kata penghubungnya? Ini contohnya lagi. Bob is popular even though he is ugly. Di sini adalah complex sentence. Kalau tadi kan Bob is handsome, moreover he is rich. Nah, kalimat pembedanya ini sudah termasuk dari yang membedakan kompleks dan compound. Kalau moreover tadi compound, kalau even though itu kompleks. Nah, ini adalah conjunction yang perlu kalian ketahui dalam complex sentence. Jadi ada yang paling sering digunakan itu adalah after, although, as, because, before, how, if, once, since, then, that, so, till, until, when, where, whether, and why. Itu bedanya. Jadi ini adalah subordinating conjunction. Ini tidak ada singkatannya ya. Jadi kalian ingat-ingat saja sisanya dari fun boys dan moreover, however, therefore masuk ke subordinating conjunction. Nah, complex sentence yang tadi dicontohkan Bob is popular even though he is ugly. Jadi ini klausa 1 independent. Klausa 2, even though he is ugly adalah dependent. Sorry, ini dependentnya harusnya letaknya di sini. Jadi even though he is ugly adalah dependent. Atau kita balik, even though Bob is ugly, he is popular. Karena ada kata even though-nya ini yang membuat kata ini bergantung. Kalau misalnya Bob is ugly saja, itu sudah independen, berdiri sendiri. Tapi kalau di sini ada even though, dia jadi dependent. Dan ini dijadikan klausa 1 dan ini adalah klausa 2. Nah, yang paling terakhir nih, yang keempat, yang lebih tricky lagi, yang lebih cukup rumit lagi, harus kalian lihat detailnya adalah compound kompleks. Seperti namanya compound dan kompleks, berarti ini adalah gabungan dari compound sama kompleks. Jadi compound complex sentence, kalimat compound complex. This type of sentence has more than one part that can stand alone and at least one that cannot. Jadi kalimat ini
mempunyai lebih dari satu bagian yang bisa berdiri sendiri atau independen. Dan at least paling tidak satu yang tidak bisa. Jadi ini adalah gabungan tadi kompon sama kompleks. Seperti itu. Kemudian conjunctions link the different parts of this sentence. Jadi kata penghubung itu menghubungkan, ya kata penghubung menghubungkannya. Kata penghubung itu ya tadi menghubungkan berbagai bagian dari kalimat ini. Nah, supaya lebih paham kita lihat contohnya. Di sini adalah kompon kompleks. Since we wanted to have fun, my boyfriends and I went to San Juan yesterday and we danced all night. Nah, kalian dari sini sudah paham, sudah tahu nih, oh ini ada kata penghubungnya. Identifikasi dulu kata penghubungnya. Kata penghubungnya di sini adalah since. Kemudian ada kata penghubung and. Nah, dari sini bisa dilihat, oh since itu kan tadi kompleks. Sedangkan and di sini adalah kompon. Berarti otomatis kalimat ini adalah kompon kompleks. Jadi kalau kalian mau mengidentifikasi sesimpel itu, hanya lihat conjunction-nya, hanya lihat kata penghubungnya. Sehingga kita bisa lihat, oh ini adalah kompon kompleks. Karena ada kata penghubung since dan ada kata penghubung and. Kalau yang ini tidak dihitung ya, my boyfriend and I, itu tadi kan sudah masuk ke simple sentence. Kalau simple sentence kita tidak perlu mengidentifikasi lagi. Tapi kalau misalnya kompon sama kompleks, itu kita identifikasi. Nah, my boyfriend and I, and-nya di sini adalah penghubung dua subjek atau kompon subjek. Tapi bukan kompon sentence. Ingat ya, bedanya di situ. Kompon subjek itu berbeda dengan kompon sentence. Nah, kalau kita identifikasi lebih dalam lagi, di sini tadi yang saya sebutkan adalah since itu subordinating conjunction, yang mana ciri dari kalimat kompleks. Yang tidak bisa berdiri sendiri mana? Yaitu since we wanted to have fun, karena ada since-nya, dia jadi tidak bisa berdiri sendiri atau dependent. My boyfriend and I itu subjek, went to San Juan predikat. Ini kita sudah bahas berkali-kali. Kemudian and-nya di sini adalah kata penghubung ciri dari kompon atau coordinating conjunction. And itu termasuk dalam fun boys yang tadi kita sudah beri singkatan. Nah, kemudian dance online itu predikat, we-nya itu subjek. Nah, kompon kompleks yang cukup sederhana, yang kalimatnya pendek-pendek saja, seperti ini adalah contohnya. Mike is popular because he is good looking, but he is not very happy. Dan di sini ada, kalian lihat kata kuncinya. Kata kuncinya adalah kata penghubungnya. Because and but. Jadi itu kata penghubungnya. Because, kalau kalian lihat lagi, itu adalah syarat dari kata penghubung kompleks. But itu kan termasuk dalam fun boys yang tadi. Jadi ini termasuk dari kompon. Jadi keseluruhan kalimat ini adalah kompon kompleks. Sampai situ paham ya? Nah, kita latihan saja. Kalian bisa jawab dalam hati, bisa nanti ada jawabannya sebenarnya di akhir, tapi kalian tebak-tebak dulu nih sebelum kita lihat kunci jawabannya. Sebutkan kalimat-kalimat di bawah ini simple, kompon, kompleks, atau kompon kompleks. Nah, ini. Kalian bisa lihat di sini, the bell rang. Itu kalimat apa? Nah, kita bahas satu-satu. The bell rang. Bell itu subjek. Sorry. Mana answernya? The bell itu subjek. Sini ya, bell itu subjek. Rang itu predikat. Jadi, ya betul. Jadi adalah kalimat simple. The bell rang karena sangat sederhana. Bell subjek, rang predikat. Kemudian yang kedua, Bridget ran the first part of the race. And Tara parked the second part. Apa? Kalimat apa? Simple, kompon kompleks, atau kompon atau kompleks? Ya, kita lihat di sini ada and. Nah, and itu adalah compound. Jadi kita langsung tahu, oh ini adalah kalimat compound.
Selanjutnya, he stands at the bottom of the cliff while the climber moves up the rock. Di sini ada kata penghubungnya tidak? Iya, di sini ada kata penghubungnya yaitu while. Kalian bisa cek lagi while itu kata penghubung apa? Komponen atau kompleks? Ya, betul. While itu adalah kompleks. Kata penghubung kompleks. Soalnya kalau kita hafalkan tadi komponen itu kan fun boys. Fun boys nggak ada kata while. Kemudian kata penghubung dari komponen itu kalau nggak semikolon, ada moreover, however, therefore. Nah, ini bukan ketiganya, tapi while. Berarti while itu kompleks. Jadi kalimat nomor 3 itu adalah kompleks. Yang selanjutnya adalah the sky turned and jumped. Nah, di sini kita bisa lihat subjeknya skier, orang yang ski. Turned and jumped, itu ada 2 predikat. Apakah kalimat ini? Iya, ini adalah kalimat simple karena 2 predikat. Tapi and di sini bukan bukan coordinating conjunction seperti yang dalam kompon, karena ini hanya menghubungkan 2 kalimat, bukan menghubungkan 2 predikat, bukan 2 klausa. Yang selanjutnya adalah Nauki passed the test because he studied hard and understood the material. Nah, di sini apa? Ya, di sini ada because. Jadi dia kompleks, kemudian he studied hard and understood the material. Jadi apa? Kompleks atau kompon kompleks? Nah, kompon kompleks karena tadi because dan and. Nah, jadi ini adalah jawabannya ya. Yang pertama tadi simple, benar. The bell rang, sederhana. Kemudian yang kedua kompon karena ada kata penghubungnya and. Kemudian yang ketiga kompleks karena ada kata penghubungnya while. Kemudian simple yang keempat karena ada penghubungnya and. Tapi ini adalah gabungan 2 predikat saja, bukan 2 klausa. Kemudian yang kelima adalah kompon kompleks karena ada because dan and. Dua-duanya. Oke, sekarang ini latihan selanjutnya. Ada jawabannya? Oh ya, ada jawabannya juga. Jadi kita latihan yang lebih panjang lagi kalimatnya. Kalau tadi kan sederhana. Oke, nomor 1. Because Kayla has so much climbing experience, we asked her to lead our group. Apa? Iya, karena nomor 1 itu because adalah masuk dalam kompleks. Tuh. Kemudian you and I need piano lessons. Apa kalimat kedua? Di sini ada kata kunci and. Tapi and di sini menyatukan 2 subjek. Jadi simple. Seperti itu ya. Jadi nomor 2 adalah kalimat simple. Yang ketiga, I planned to go to the hockey game, but I couldn't get tickets. Di sini apa? Lihat di sini ada but. But itu termasuk dalam fun boys tadi ya. Fun boys berarti apa? Ya, compound. Jadi nomor 3 adalah compound. Jadi mudah ya. Jadi kita harus cari kata kuncinya apa nih, kata penghubungnya, baru kita identifikasi ini satu kalimat, jenis kalimat apa. Kemudian selanjutnya yang keempat, Dorothy likes whitewater rafting, but she also enjoys kayaking. Ya, di sini ada kata but, berarti compound. Yang kelima, there are many problems to solve before this program can be used, but engineers believe that they will be able to solve them soon. Apa? Ya, kita lihat di sini ada beberapa, sebentar saya pindahkan dulu. Ada beberapa kata penghubung. Di sini ada before, di sini ada di sini ada before, kemudian di sini ada but,
Kemudian di sini ada that. Jadi ini cukup panjang dan banyak kata penghubungnya. Dari situ kita sudah tahu before itu kompleks, but itu compound, that itu kompleks lagi. Tapi kita bisa menyatukan hanya disebut compound kompleks. Tidak perlu compound kompleks, compound kompleks nggak perlu. Jadi hanya compound kompleks. Seperti itu ya. Sudah paham? Nah ini jawabannya sesuai dengan yang tadi kita pelajari. Silakan bisa baca referensinya ini lagi, bagaimana menulis mengidentifikasi di mana kalimat simple, mana kalimat compound, mana compound kompleks. Nah itu saja yang saya sampaikan untuk materi analisis struktur kalimat. Mulai dari sekarang kalian sudah tahu nih kalimat yang saya gunakan atau yang saya baca itu termasuk kalimat yang mana? Apakah simple, apakah compound kompleks, atau compound saja atau kompleks saja. Tugas kalian mudah. Kalian copy tulisan kalian yang kemarin kalian sudah kirim di WhatsApp, tulis tangan, kemudian identifikasi per kalimat. Nah, kalian kan menulis minimal 3 kalimat. Jadi, identifikasi per kalimat. Kalian ini simple, compound, atau kompleks. Atau compound kompleks per kalimatnya ya. Jadi, misalnya kalian tulis kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga. Dibuat nomor saja. 1 misalnya. Yesterday, I went to my friend's house. Nah, itu kalimat pertama. Kalian identifikasi. Ini kompleks, compound kompleks, atau compound saja, atau simple. Kemudian sebutkan alasannya. Jadi per nomor kalian sebutkan alasannya, apakah itu simple, compound kompleks, dan lain-lain. Seperti itu ya, sudah jelas ya. Jadi tulis lagi 3 kalimat, atau berapapun kalimat yang kalian tulis kemarin di WhatsApp group, ditulis lagi, ditulis ulang. Kemudian per nomor itu, per kalimat itu, ditulis itu kalimat apa, dijabarkan kenapa kalian mengidentifikasi kalimat itu sebagai jenis kalimat itu. Tadi contohnya, misalnya, itu kalimat compound, Miss, karena ada and-nya. Ya, sebutkan, jelaskan. Ini kalimat compound karena ada and-nya. Atau kalian lingkari, kemudian kalian tulis and, dikasih tanda panah, coordinating conjunction. Therefore, it is compound sentence. Seperti itu ya. Baik, sekian materi pada hari ini. Jangan lupa tugas yang saya berikan. Jadi untuk hari ini ada 2 tugas. Yang pertama materi ini, dan yang kedua adalah materi yang tentang plagiasi. Silahkan kalian simak lagi. Baik, saya akhiri untuk pertemuan 2 dan 3. Jadi yang pertemuan 2 ini mengenai kalimat, jenis-jenis kalimat. Pertemuan ketiga adalah tentang plagiasi. Saya tidak tahu kalian mau nonton video yang mana dulu, tapi yang jelas silakan belajar di rumah, pelajari materi ini dengan baik. 2 materi ini adalah bekal untuk kalian ke depannya, ke semuanya. Untuk materi untuk kuliah apapun pasti akan menggunakan 2 bekal ini, baik jenis kalimat maupun plagiasi. Marilah kita akhiri materi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akhiri, kurang lebih mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah video ini, atau kalian bisa tanya di Google Classroom, atau bisa japri saya lewat WhatsApp, Line, atau email. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.